Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi. Pada kesempatan ini, ibadah dilayani melalui digital streaming yang bertema, "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ibadah akan dilayani oleh tim Gembala GKP Bekasi. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh. Saudaraku, sebagai gereja, kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ia pergi bukan untuk meninggalkan kita sendiri, tetapi justru untuk menyediakan tempat bagi kita kelak bersama-sama dengan Dia. Ia naik ke surga supaya kita melanjutkan karya kasih-Nya di tengah dunia ini. Ia mau kita semua menjadi umat yang terus menyatakan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera melalui pikiran, perkataan, perbuatan, dan keseluruhan hidup kita. Pertanyaan yang dilontarkan para malaikat kepada orang-orang yang melihat peristiwa Yesus naik ke sorga, "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" juga ditujukan kepada kita semua. Pengharapan dan penantian akan kedatangan Kristus kembali haruslah dijalani dengan melakukan apa yang Kristus kehendaki dari kita, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara terkasih, saya undang untuk berdiri dan marilah kita puji nama Tuhan bersama-sama dari PKJ 92 ayat 1 sampai 3. Di atas bukit yang sepi, hari yang cerah, Tuhan Yesus terangkatlah sambil memberi berkat. Murid pun heran dan tertegun sambil menatapnya dan sujud menyembah Raja yang kekal. Yesus pulang ke tahtanya, sorga mulia, karya penyelamatannya sudah sempurnalah. Dialah Raja Maha Besar di alam semesta. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Ku akui
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus saat ini dapat berlangsung di dalam keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing pada kebaktian saat ini diambil dari Markus pasal 16 ayat 15 yang menyatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya. Rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia, dan inilah saatnya. Ucapkan ikrar-Mu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji nama-Nya. Damai di dunia ini dan selamanya. Ini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita awali dengan doa pengakuan secara pribadi dalam saat teduh dan dilanjutkan dalam doa bersama secara litani. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami memuji Engkau yang telah datang ke dunia sebagai pelayan bagi semua orang. Engkau telah menunjukkan belas kasih-Mu kepada banyak orang dengan memperhatikan mereka, membela, serta menunjukkan keberpihakan kepada yang lemah. Dengan demikian, Engkau telah menjadi gembala dan sahabat yang baik. Sudah sepantasnya kami sebagai umat-Mu juga melakukan hal yang sama, seperti teladan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Hanya saja kami sering gagal melakukan kehendak-Mu dan bercermin pada teladan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami karena hanya berdiri dan melihat ke langit, tanpa mau melihat kenyataan yang ada di sekitar kami. Kami berharap akan surga, tetapi kami gagal menciptakan suasana surgawi di tengah hidup ini, yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan kasih. Ampunilah kami ya Tuhan.
Kini baharuilah kami dalam anugerah-Mu. Ciptakanlah kami jadi ciptaan yang baru menurut kehendak-Mu. Jadikanlah kami seperti bejana yang siap dibentuk kembali, supaya seturut dengan rencana-Mu. Dan ajarilah kami untuk juga melihat apa yang ada di sekitar kehidupan ini dan menunjukkan kasih di dalamnya. Amin. Ku mohon pengampunan Tuhan atas segala dosa yang banyak ku lakukan, Tuhan, nyata di hadapan-Mu. Teguhkanlah imanku, Tuhan, bimbing tiap langkahku. Jangan biarkan aku, Tuhan, sesat dari jalan-Mu. Kau gunung harapanku, Tuhan, sumber kehidupanku, tempat perlindunganku, Tuhan, dari jerat penggoda. Jemaat diundang berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadirat Allah, maka sekarang ini dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang akan kita baca bersama dari Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Maka jemaat Tuhan, di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, diberitakan kepada saudara sekalian yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin. Dan saat ini dengarlah bagi setiap kita pemberitaan firman, petunjuk hidup baru. Bagi setiap orang yang telah menerima pengampunan dosa dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang akan kita baca bersama dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 14, yang menyatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat dipersilahkan duduk sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Maka marilah kita menyiapkan hati sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 429, masih banyak orang berjalan. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, beri
setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap tekun di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Mari jemaat Tuhan, kita sebelum membaca firman Tuhan, kita bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada peristiwa kenaikan-Mu ke kerajaan surga, meninggalkan ketakjuban yang luar biasa, sehingga membuat para murid berdiam untuk menikmati ketakjuban peristiwa kenaikan-Mu ke surga. Dan peristiwa itu kami peringati saat ini untuk juga menjadi sebuah nilai dan dasar akan kehidupan yang menyadarkan kami bahwa kami tidak ditinggalkan Tuhan. Peristiwa kenaikan-Mu bukan tentang keterpisahan dan meninggalkan, tetapi justru ada nilai yang berbeda, di mana Engkau memberi kepercayaan bagi setiap orang yang percaya kepadamu ya Tuhan, untuk dapat hidup bersama di dalam Roh Kudus Tuhan. Oleh karena itu, di tengah-tengah peringatan ini, mampukan kami untuk juga dapat mengalami kesadaran bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau memberi kepercayaan dan juga nilai yang baru, sehingga membuat kami berharga. Oleh karena itu Tuhan, pada peristiwa pemberitaan firman yang sebentar lagi akan kami dengar dan kami alami, mampukan kami untuk sungguh-sungguh memahami peristiwa kenaikan-Mu ke kerajaan surga, sehingga kami yang tetap memperoleh kehidupan di tengah-tengah dunia ini boleh menyatakan semangat iman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka sertailah pula hamba-hamba Tuhan yang akan menyatakan firman-Mu pada saat ini, sehingga cinta Tuhanlah yang boleh dinyatakan, dan firman Tuhanlah dan kebenaran dan hidup itulah yang boleh dialami oleh setiap jemaat Tuhan. Maka berfirmanlah ya Tuhan dengan kuasa-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan dengan membuka Alkitab kita. Bacaan saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Roh Kudus dijanjikan dan juga Yesus terangkat ke surga. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan juga memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Cik. Cik. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan yang beribadah dari rumah maupun dari tempat-tempat yang lain. Shalom. Yes, shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, Pak Pendeta Duta, Pak Pendeta Yoga, kita semua sehat ya? Puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita semua dalam penyertaan Tuhan. Amin. Doa kita semua itu ya. Amin. Hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus Ya. Kristus, tapi juga saudara-saudara kita umat muslim merayakan hari Idul Fitri. Hari kemenangan. Hari Betul kemenangan, sekali. betul. Ya. Itu artinya kita bersama boleh menghayati perayaan dalam lingkup keimanan kita masing-masing, Iya. tapi di sisi lain juga kita terus membangun persaudaraan. Iya, betul sekali Setelah Pak Pendeta. ibadah ini mungkin Bapak Ibu menikmati ketupat ya. Iya, halal bihalal dengan sedikit kenikmatan melalui opor ayam yang legendaris itu Pak Pendeta. Jadi lebaran bukan hanya kemenangan, tetapi harafiah, lebaran. Nah, Semakin melebar nah, begitu. itu dia tuh, benar sekali. Iya, Bapak Ibu, itu yang kita syukuri bahwa kita ada di tanah air Indonesia di mana kebinekaan itu menjadi ciri sekaligus juga kekayaan dan kekuatan untuk kita semua. Itu menjadi identitas kita ya, Pak Betul Pendeta Yoga, sekali. ya. Baik, kembali pada perenungan firman Tuhan kita di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Iya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita akan memasuki perenungan kita, tema kita saat ini. Saya mengajak kita semua untuk kembali membaca pada ayat yang keempat. Pada suatu hari
Ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Bapak Ibu Saudara, iman itu memiliki dua dimensi. Yang pertama yakni iman yang mengundang kita pada ketaatan. Tepat seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri, hendaklah murid-murid tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka tetap tinggal di Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentang ketaatan ini ada sebuah kisah dari Armenia pada tahun 1998, di mana saat itu terjadi sebuah gempa bumi yang melantahkan kota, di mana beberapa bangunan roboh dan salah satunya adalah bangunan sebuah sekolah. Lalu seorang bapak bergegas ketika gempa itu terjadi menuju sekolah, di mana anaknya bersekolah di sana. Bapak ini teringat akan apa yang diucapkan kepada anaknya. Anakku, ketika ada bahaya, berlindunglah dan janganlah pergi kemana-mana, sebab ayah akan datang menyelamatkan kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, walaupun orang-orang di sekitar berusaha mencegah bapak tersebut untuk masuk ke reruntuhan bangunan, tapi bapak ini terus berusaha. Akhirnya beberapa orang ikut membantu. Dia yakin bahwa anaknya ada di balik puing-puing itu. Bapak Ibu Saudara, keadaan mulai terasa genting. Dan setelah berjam-jam dilakukan usaha mengangkat puing demi puing, kemudian si bapak ini berteriak, Armano, nama anaknya disebut. Dan kemudian terdengar suara dari balik puing-puing, di mana ternyata ada sebuah meja dari kayu. Di kolong meja itulah anaknya bersembunyi, anaknya berlindung, dan kemudian menjawab, ya ayah. Bapak Ibu Saudara, dari kisah itu kita melihat bahwa Armano, seorang anak, menunjukkan ketaatan. Walaupun ada dalam situasi yang genting menakutkan, dia percaya pada apa yang dikatakan oleh ayahnya. Dan ketaatan itu yang ternyata membawa dia pada keselamatan. Ketika Kristus mengatakan kepada murid-murid, diamlah di Yerusalem. Padahal di sana terjadi banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Murid-murid menyaksikan bagaimana Yesus Kristus yang datang sebagai Mesias. Pertama, mereka melihat sosok guru, sosok seorang yang berkuasa menyembuhkan. Tapi di sisi lain, mereka juga menyaksikan bagaimana Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, Yesus mati. Kemudian mereka melihat Yesus bangkit. Ini adalah proses di mana iman murid-murid dibentuk. Apakah mereka meyakini bahwa Kristus benar-benarlah Tuhan yang berkuasa? Dan di sanalah mereka melewati banyak batu ujian yang membentuk mereka. Walaupun mungkin prosesnya tidak semulus, tidak semudah yang diharapkan, tetapi murid-murid semakin menghayati iman mereka. Iman yang membawa mereka pada ketaatan. Itu dimensi yang pertama.
Lalu selanjutnya Pak Pendeta Saint Peter, ada dimensi kesaksian di sana. Ya. Sebagaimana dituliskan dalam firman Tuhan. Oke. Bapak Ibu, tema kita dalam momentum kenaikan saat ini adalah mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ya, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Pak Pendeta Yoga menggarisbawahi dimensi kedua yaitu kesaksian. Saya jadi teringat amanat agung Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Ada yang masih ingat amanat agung itu di mana? Ya. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18, 19 dan 20. Saya akan bacakan bagi kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu, temanya mau mengkontraskan amanat agung itu. Ya, sudah jelas, sudah dinyatakan, sudah disampaikan berulang-ulang bahwa kenaikan Yesus ini akan kembali, maka mereka tidak boleh berhenti dengan ketakjuban itu. Karena ketakjuban itulah yang lalu beberapa menjadikan mereka terpana dan akhirnya diam. Terlalu terkesima, merasa nyaman dekat dengan Yesus terus-menerus, tetapi mereka lupa bahwa panggilan utama mereka adalah untuk bersaksi. Sudah sangat jelas bahwa mereka diingatkan bahwa mereka dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan untuk itulah tema saat ini mau mengingatkan, sekaligus juga mau mengkritik, agar mereka tidak hanya terpana melihat kenaikan Yesus ya, ke langit, tetapi mereka tidak boleh mengabaikan pengutusan mereka untuk lalu berdampak kepada orang di luar sana. Ya. Mereka patut menyadari satu hal penting itu. Jangan sampai hal-hal yang menjadikan mereka selama ini nyaman karena Yesus masih bersama-sama dengan mereka selama ini, mereka terlena dan lupa pengutusan mereka, ya, tugas tanggung jawab utama mereka, amanat utama mereka untuk berimplikasi, untuk menghadirkan kebaikan bagi orang-orang di luar sana. Ya, terlebih ya, beberapa orang ada yang terjebak dalam kesombongannya sehingga lalu tidak mau menyadari panggilannya. Dulu waktu merintis sepertinya mau untuk berdampak bagi orang-orang yang membutuhkan. Dalam level tertentu merasa cukup, merasa semuanya sudah punya, lupa dengan panggilan mereka untuk tetap berimplikasi kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya teringat satu kata-kata bijak yang disampaikan oleh Hamka berkaitan dengan tema kita. Manusia berasal dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali kepada tanah. Mengapa masih bersifat langit? Ya, jangan lupa ada panggilan penting untuk kita juga berimplikasi kepada orang-orang di sekitar kita. Dimensi kedua berkaitan dengan kesaksian, saya pikir poinnya itu. Pak Pendeta Duta. Ya, terima kasih Pak Pendeta Yoga dan Pak Pendeta Sains. Ya. Ada dua kata kunci di sini Bapak Ibu. Dua kata kuncinya adalah kesetiaan Ya. dan kesaksian. Dua kata kunci ini menjadi menarik karena ternyata memang pemaknaan akan peristiwa Kristus tidak hanya sekedar dinikmati atau self ego mungkin ya yang dinyatakan oleh Pak Pendeta Saint Peter yang terima kasih Tuhan atas kebaikanmu, cinta yang luar biasa. Aku ingin mengalami nikmat surgawi. Kan begitu ceritanya ya. Banyak yang seperti itu dan tidak ada masalah dengan itu, tetapi rasanya teks kita
mau menyatakan hal yang sedikit berbeda. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke dalam kerajaan sorga bisa dilihat dari beberapa sisi memang. Bukan tentang Yesus yang meninggalkan kita, tetapi ini tentang anugerah yang Yesus percayakan kepada kita justru. Karena makna di ayat ke-8 ini menjadi sangat menarik, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pertanyaan murid Tuhan Yesus adalah, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel di ayat 6. Tetapi jawaban Yesus melampaui itu. Yang dipulihkan bukan hanya Israel. Tetapi lihat ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana jika Yesus tidak naik ke sorga? Ya mungkin cuman sekitar Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja yang kenal Yesus, peristiwa keselamatannya dan cintanya. Tetapi peristiwa Yesus naik ke kerajaan sorga justru meluaskan kuasa Kristus, sehingga bisa saya katakan segala suku bangsa mengenal Yesus Kristus Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Amin. Di gereja saya nggak dengar ada amin Bapak Ibu. Terdengar ya. Karena menariknya begini Bapak Ibu ya, sedikit saja. Di Indonesia itu kan gereja suku cukup banyak sebenarnya. Dari ujung Sumatera sampai ujung Papua itu ada gereja sukunya. Tandanya apa? Peristiwa Yesus membuat segala suku bangsa mengenalnya. Tandanya kesetiaan dan kesaksian memang tidak bisa dilepaskan dari setiap orang beriman, yaitu kita. Dan oleh karena itulah kenapa Mother Teresa pun mengatakan bahwa tindakan kepedulian, begitu ya, kelembutan dalam hidup kita itu memang menunjukkan keindahan surgawi. Mungkin kita tidak bisa menghadirkan tindakan yang begitu besar, tetapi melalui tindakan kecil yang penuh cinta, kita mampu memelihara bahkan menghadirkan keindahan surgawi itu. Jadi orientasi keindahan surgawi bukan hanya self ego, tetapi menjadi kenikmatan surgawi yang dialami oleh sekitar kita dan dunia di mana kita tinggal. Dan rasanya ini menjadi kuasa yang begitu besar. Tandanya apa? Kasih Allah tidak hanya dialami bagi orang-orang yang dekat dengan Yesus saat itu, tetapi juga bisa dialami oleh kita sekarang ini. Bahkan setiap orang-orang yang mengenal kita. Tandanya apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita hidupi, di situ ada kuasa Tuhan sebenarnya. Ini jadi menarik Pak Pendeta. Bapak Ibu yang hadir di gereja maupun yang di rumah, ingat peristiwa babi hutan yang dikira babi ngepet di Depok? Ya, ini ada yang menarik ini. Viral banget itu. Wow, luar biasa. Kalau menurut saya ada yang menarik. Kalau di kita ya, mungkin kalau di tempat asalnya Pak Pendeta Yoga di Majalengka, itu babi itu gak usah didiskusikan untuk dipotong, langsung dipotong. Kenapa? Karena memang dinikmati ya Pak Pendeta. Salah satu yang dinanti. Karena nyarinya aja susah kan, harus berburu begitu. Nah ini ada yang menarik. Oke lah, dengan segala dialog apakah itu babi ngepet dan sebagainya, tapi ada satu yang membuat saya menarik, yaitu viralnya video ibu-ibu yang divideokan, di mana ibu itu menceritakan tentang tuduhan ke tetangganya yang dikira adalah babi ngepet itu. Kenapa? Karena dituduh, dia itu udah berkeluarga, nganggur di rumah, duitnya banyak. Katanya gitu. Padahal duit banyak sekarang mah
bisa jadi reseller marketplace, ya kan? Bisa masak di rumah, diantarnya pakai Gojek dan Grab gitu ya, atau bisa investasi saham. Banyak sekarang yang bisa menghidupi kita dari rumah, apalagi di masa pandemi. Betul. Kalau begitu babi ngepet kerjanya di rumah, kita bisa dituduh Pak Pendeta. Karena kita ngezoomnya di rumah terus kan. Nah ini yang menjadi menarik buat saya karena apa? Tandanya mulut kita, ya, apa yang kita katakan itu bisa berdampak bagi orang sekitar kita loh. Kondisi saat itu ketika ibu itu mengatakan tetangganya ada yang tadi ya dengan tuduhan itu orang di sekitarnya yang mendengar dia curiga luar biasa. Sampai akhirnya memang tertuduh bahwa babi itu bukan babi ngepet tapi babi hutan yang dibeli dan sebagainya. Baru dinyatakan bahwa ibu tadi bohong kan gitu. Tapi tandanya apa? Mulut kita memperkatakan sesuatu yang berdampak. Hati-hati dalam menyatakan apa yang dikatakan. Jadi kalau balik ke firman ada dua kata kunci, kesetiaan dan kesaksian. Apa yang mau kita nyatakan, mewujudkan kesetiaan kita pada Allah, apa yang kita hidupi dan kita lakukan, menunjukkan kesaksian di mana kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Dan itulah makna kenaikan Tuhan Yesus. Begitu Pak Pendeta. Yang seringkali kadang gereja bingung ya. Yes. Hari kenaikan itu kadang menjadi peristiwa liturgis yang paling redup. Tidak seperti Natal, Paskah. Justru tanpa hari kenaikan, Injil hanya ada di Yerusalem dan sekitarnya. Betul Pak Pendeta. Karena perutusan gereja ada ketika Yesus naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara, mari di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah problematika yang ada, kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Iman itu selalu mengajak kita untuk menghayati ke dalam, semakin taat semakin setia. Tetapi juga iman menjadi sebuah seruan bagi kita, pergilah. Nyatakanlah kasih, sehingga apa yang kita lihat saat ini, termasuk peristiwa yang tadi Pak Pendeta sampaikan, mungkin ada juga kecemburuan sosial. Betul. Ya, ada perbedaan jurang yang memisahkan kaya dan miskin, orang yang merasa berkuasa dan ada orang yang justru mungkin jadi korban ketidakadilan. Biarlah gereja hadir di sana untuk menjadi pelaku kasih. Amin. Kiranya kita semua, khususnya di hari ini, sambil merangkul saudara-saudara kita yang sedang merayakan Idul Fitri, kita ingatkan sebagai bangsa, kita harus saling peduli, kita membangun bangsa dan tanah air kita. Kebersatuan itu ya, dengan kesatuan, dengan kesaksian kita, dan dengan cinta kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Jemaat berdiri. Bersama gereja dari segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari panak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang terkasih, mari kita memberi persembahan. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat memberikan melalui transfer atau QR Code yang tertera pada layar media yang Bapak Ibu pergunakan, atau dapat pula membawanya ketika ibadah di gereja. Mari kita menyatakan melalui persembahan syukur ini sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 6 yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Jemaat menyanyikan persembahan PKJ 277 ayat 1 dan 2. Bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan calang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri dan marilah kita berdoa untuk mempersembahkan persembahan syukur yang telah kita kumpulkan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini dan ajarilah kami terus untuk belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Tolong kami untuk mengelola persembahan ini dengan baik supaya dapat dipergunakan di dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, dan terlebih kesaksian kami selaku gerejamu. Berkatilah hidup kami dan cukupkanlah menurut kemurahan kasih-Mu. Juga ajari kami untuk dapat berbagi dengan sesama kami, terutama yang membutuhkan. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita kembali menyanyikan PKJ 277 ayat 3. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pun sudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang maha kudus, Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya bagi kami melalui kehidupan Tuhan Yesus Kristus, yang pada kenaikannya ke sorga mengutus kami semua, dimulai dari para rasul, bapak-bapak gereja, dan seluruh umat Tuhan, untuk mewartakan kabar sukacita, kabar tentang Yesus Kristus Sang Penebus,
untuk menjadikan bangsa-bangsa murid-Mu, membaptiskan mereka, dan hidup di dalam kasih Allah yang kekal. Ya Bapa di sorga, kami diingatkan kembali akan panggilan kami. Bukan hanya menghayati iman secara pasif, tapi bagaimana kami terus menggemakan iman itu lewat sikap, perilaku, dan perbuatan kami sehari-hari. Biarlah di tengah-tengah segala keterbatasan kami, karya Roh Kudus nyata, sehingga kami diperlengkapi, kami dimampukan untuk terus berbuat, untuk terus melakukan, untuk terus mewujud nyatakan kasih dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya berdiam dan menengadah ke langit, namun kami bersama-sama boleh menghadirkan sukacita sorgawi dalam kehidupan kini dan di tempat kami berada. Ya Allah, kami datang untuk menaikkan syafaat kami. Kami mengingat keberadaan saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang berjuang dalam berbagai upaya pengobatan, ataupun yang telah masuki masa pemulihan. Kiranya karya kasih dan jamahan kuasa Tuhan semakin nyata. Kami berdoa bagi Ibu Sarti Karl, Ibu Nurmiati Napitupulu, Bapak Arthur Pakpahan, Ibu Lisbeth Mariani Sitorus, Ibu Letina Saragi, Bapak Ferdinand Pasaribu, bagi Saudara Signore Horacio Air, Ibu Lea Oktosea, Bapak Wimar Bakara, Ibu Yani Wijaya, Bapak Talib Sule, Ibu Tiarma Sembiring, Saudari Helmi Hutagalung, Ibu Salma Pelo, Ibu Tialam Simatupang, Bapak Sony Antonius, Ibu Maria Yosi, Bapak Cipto Yudi Harja, Bapak Jeffrey Sumpeno, Bapak Hotbin Manurung, Ibu Rosma Simanjuntak, anak kami Amsal Febrian Lais, Bapak Saulus Sinaga, Ibu Eli Manurung, Ibu Lintang Tinur Napitupulu, Ibu Mintarsi Sopia, Ibu Amin Kurnia Situmorang, bagi Saudara Sulistio Kuncoro, Bapak Doni Heri Pakpahan, Bapak Manteru Manik, Ibu Elmi Butar-Butar, Ibu Sofi Tombuku, Bapak RJ Rumate, Ibu Saiminiman, Bapak Tony Pardede, Bapak Suwanta Niman, Ibu Marta Lucy, Bapak Andi Manurung, serta Ibu R. Didi. Ya Bapak dalam sorga, begitupun bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami tekanan oleh karena persoalan, terhimpit oleh karena beban kehidupan mereka. Biarlah yang letih lesu itu boleh dikuatkan, yang berbeban berat itu menjadi ringan, sebab tangan Tuhan berkarya bagi setiap mereka. Dan di dalamnya kami yakini gerejamu terus dipanggil untuk bersaksi, gerejamu terus dipanggil untuk menjadi sesama bagi mereka yang menderita. Bukan hanya di dekat kami, tapi dimanapun orang-orang yang menderita, kami yakin Tuhan utus, Tuhan hadirkan setiap pelayan-pelayan Kristus di sana. Dan biarlah Bapa pada hari ini bertepatan juga dengan Hari Raya Idul Fitri, kami sebagai gerejamu juga boleh terus mewujudkan kasih, persahabatan, dan persaudaraan. Kiranya perayaan Idul Fitri bagi saudara-saudara kami umat Muslim juga boleh berjalan dalam damai, sentosa. Kami boleh tetap bersilaturahmi, kami boleh tetap saling memberikan dukungan yang positif. Bagi beberapa daerah yang masih berjuang berpulih dari bencana alam maupun bencana kemanusiaan karena kejahatan, ketidakadilan, teror, dan lain sebagainya, biarlah Tuhan hadir sebagai juru damai. Tuhan memberkati aparat, bahkan pemerintah
agar bersehati untuk terus mewujudkan Indonesia yang damai sejahtera. Ya Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami juga terus berseru kepadamu Tuhan, kiranya pandemi ini segera berakhir dan kehidupan kembali normal seperti sedia kala. Allah yang Maha Kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bukan hanya apa yang kami doakan saat ini, tapi juga yang tersimpan di lubuk hati kami terdalam. Kami yakini Bapa mengetahui, maka Bapa yang penuh kasih yang akan menyatakan yang terbaik bagi setiap orang yang berseru kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami membawa syafaat kami ini, dan bersama kami juga memanjatkan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri. Ladang dunia telah menanti kita, di mana kita menyatakan panggilan kita bersama untuk bersekutu, melayani dan bersaksi. Percayalah bahwa karya Roh Kudus akan senantiasa memberikan bagi kita hikmat serta kekuatan. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan Ladang Menguning.
Saudara-saudaraku, kita telah sama-sama mendengar firman Tuhan yang mengajar kita untuk tidak berdiri dan melihat ke langit, lalu tidak melakukan apa-apa. Ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, seraya kita terus ada dalam pengharapan dan penantian kedatangan Kristus kembali kelak sebagai Raja atas kita semua. Bekerjalah selagi hari masih siang, nyatakanlah kasih, kebenaran dan keadilan, serta damai sejahtera di dalam hidup ini. Ini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.